Ya, langsung saja Bang Refli mungkin ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Sani. Ya, kita kan sudah berkali-kali ya memperdebatkan soal ini ya. Sebenarnya saya sendiri menganggap tidak ada isunya ya. 203 ayat 1 itu sudah sangat jelas sekali. Ini adalah pasal peralihan ya. Jadi kalau kita bicara pasal 173, 174 itu pasal yang bakal digunakan kalau pemilihannya sudah menggunakan Perpu ini. Jadi Perpu itu kan tidak satu paket. Tetapi kemudian kita tahu bahwa ketika Perpu itu berlaku, ada kondisi di mana seluruh gubernur, bupati, wali kota ini dipilih dalam satu paket melalui Undang-Undang 32. Nah, makanya kemudian ada pasal peralihan yang mengatakan kalau diangkat berdasarkan Undang-Undang 32, maka kemudian yang menggantikan adalah wakilnya. Kenapa dikatakan bahasanya diangkat? Karena memang soal pengangkatan itu memang hanya diatur di Undang-Undang 32 yang kemudian implementasi lebih lanjut dalam PP nomor 6 ya tahun 2005. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa ya ini kan sebenarnya menurut saya ya bukan soal hukumnya tapi soal politiknya yang lebih tinggi. Nah, cuma problematiknya adalah ketika kita misalnya minta fatwa Mahkamah Agung ya, pertama fatwa itu tidak mengikat. Kedua, saya yakin mungkin Mahkamah Agung tidak akan mengeluarkan fatwa karena begini, ini bisa jadi menjadi wilayah yang bukan wilayah Mahkamah Agung lagi, tetapi wilayah penafsiran undang-undang jadinya, dan ini kemudian kan menyerempet ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalnya ini mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka sederhana saja. Jadi sebelum Mahkamah Konstitusi menentukan tafsirnya, maka kemudian pasal 203 itu dianggap berlaku seperti apa adanya. Kalaupun misalnya lingkungan DPRD DKI menolak ya untuk kemudian dalam tanda kutip pelantikan Ahok dan lain sebagainya, saya katakan sekali lagi bukan haknya DPRD DKI untuk menerima atau menolak. Karena pergantian ini karena menurut undang-undang itu sendiri yang mengatakan, dan kemudian pelantikan itu digantungkan kepada presiden. Jadi kalau misalnya kasus ini berlarut-larut, sebenarnya mudah penyelesaiannya. Presiden Jokowi tinggal lantik saja. Selesai. Ya, cuma masalahnya barangkali ada baiknya ada komunikasi politik yang baik, karena ini kan kita bicara mengenai bagaimana partnership antara DPRD DKI dan kemudian juga Gubernur DKI. Kalau ribut terus kan juga tidak enak. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan kewenangan DPRD DKI untuk menentukan Ahok jadi atau tidak jadi sebagai gubernur. Tadi ketika dikatakan ini bukan masalah hukum tapi masalah politis, Bang Joni tertawa nih rupanya. Gimana Bang Joni? Memang gimana supaya dalam DPRD sendiri tidak ada berkontra antara masalah ini? Seperti apa langkah yang tepat kira-kira, Mas? Ya, nuansa politisnya memang lebih kuat ya. Saya kan orang di dalam ya. Seperti apa? Karena memang perbincangan juga tentang Perpu ini kan, jangankan anggota DPRD ya, atau orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, masyarakat kebanyakan juga sudah tercerahkan dengan dialog-dialog yang ada di media. Hanya memang ketika berbicara politik ini kan soal power ya, power kan kekuatan, suara, kan gitu. Tetapi memang disinilah sebenarnya saya selalu mengatakan bagaimana walaupun kita misalnya politisi di tingkat lokal, kita mencoba mematut-matut diri kita untuk jangan terlalu memberikan suatu pernyataan yang pasti tentang satu hal yang kita sendiri kan belum paham. Saya selalu mengatakan di DPRD juga begitu. Saya percaya bahwa eksekutif itu pasti jauh lebih paham tentang sesuatu hal. Tapi Anda setuju memang ini lebih politis oleh karena saja itu, ya Pak ya? dalam kaitan ini saya melihat lebih aspek politiknya. Makanya saya juga kemarin bertanya, kawan-kawan kan termasuk Pak Sani mengatakan ini surat ke MA minta fatwa. Saya tanyakan kepada Ketua DPRD, tidak ada dikirim surat itu. Itu nggak ada. Karena memang juga kesepakatan itu juga kemarin ke MA itu kan tidak ada melalui rapat-rapat yang melibatkan fraksi-fraksi lah. Selain masalah kedaulatan hukum juga tentunya banyak sekali ini demo-demo yang menentang Ahok untuk menjadi gubernur atau menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini juga termasuk salah satu aspek politis juga yang Anda lihat. Ya, saya juga melihat seperti itu, yaitu kita kan bisa lah merasakan itu ya. Meskipun mereka menyuarakan ini murni keinginan masyarakat. Tapi kan masyarakat juga kan bisa membaca itu. Nggak cukup hanya dengan statement bahwa seolah-olah sudah seperti itu kan. Kadang-kadang di politik ini kan yang di atas meja
nggak bisa itu menjadi patokan kita, yang di bawah meja juga kan bisa juga menjadi perhatian kita. Saya komentari sedikit ya. Jadi soal demo itu ya. Jadi begini, di undang-undangnya sendiri, ini kan mencoba digoreng seperti kasusnya si Aceng Fikri, ya toh, sehingga lalu distrust. Itu berbeda. Kalau kasus Aceng Fikri, kenapa kemudian mosi itu bisa diproses? Karena di situ ada pasal yang dilanggar, yaitu perbuatan tidak tercela itu, yang kasus kemudian menikah 3 hari itu, gitu kan? Tetapi dalam kasus Ahok berbeda, tidak ada pasal soal perbuatan tidak cerah dan segala macam yang memberi ruang untuk kemudian digoreng secara politik di DPR untuk mosi itu kemudian artinya bisa diberlakukan pada kondisi apa saja? pada kondisi terjadi pelanggaran terhadap ketentuan normatif syarat menjadi kepala daerah. Dalam konteks hukum misalnya ditemukan ijazah palsu, dalam konteks perilaku politik misalnya di situ ada pintu masuk perbuatan tidak cerah dan sebagainya. Sehingga kemudian inilah yang bisa dibawa ke ranah DPRD, sehingga seperti kasus Aceng Fikri kemudian, tetapi itu pun butuh putusan dari Mahkamah Agung untuk mengklarifikasi posisi politik itu secara hukum, gitu kan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ada contoh yang menarik soal kasus ini, kasus peralihan ini. Ketika Undang-Undang 32 perubahan yang kedua, Undang-Undang 12 2008, ada klausul di pasal induknya, itu kepala daerah mengundurkan diri. Nah, tetapi di pasal peralihannya ada klausul yang mengatakan kalau kepala daerah sudah mendaftarkan diri sebagai calon, tidak wajib mengundurkan diri. Saya ingat betul, ada proses transisi ketika itu, ada beberapa kepala daerah yang kemudian petahana itu tidak mundur karena menggunakan kasus peralihan ini. Ya, membaca fenomena yang sama 173 dan 203, logikanya sama. Jadi 173, betul Bung Refli, bahwa digunakan pada saat pilkada ini mengadopsi Perpu 100%. Kapan itu? 2015. Kalau di situ kemudian ada yang berhenti segala macam, baru menggunakan pasal ini. Nah, transisi hari ini menggunakan 203 dalam kasus DKI Jakarta. Baik. Nanti saya juga akan meminta tanggapan dari Pak Sani. Pak Sani, saya akan minta tanggapan tapi saya harus jeda dulu. Pak Sani, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Pagi.